Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita diberi kekuatan oleh Allah masih tetap menjalankan segala bentuk aktivitas dan ibadah di bulan suci Ramadan. Para hadirin sekalian, para santriin-santriat, para pemirsa, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kali ini kita ngobrol sejenak, kita sampaikan ada satu hal ya. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an yang sangat familiar, yang sering kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah memanggil orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina hi eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina kutiba wis den wajibake dan fardhoake alaikum ing ngatasé sira kabeh apa asyamu puasa. Kama kutiba kaya oleh den wajibake to kama kutiba kala oleh wis den pesti alal ladzina ing atase wong akeh mingko blikum sadurunge sira kabeh la'alakum supaya ana sira kabeh iku tatakuna padha takwa sira kabeh. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar supaya kalian bertakwa. Nah, jadi esensi daripada kewajiban puasa ini adalah kalimat yang terakhir, la'alakum tattaqun, supaya kita semua ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa dalam arti imtitsalu awamirillah wa jtinabu nawahihi sirron wa alaniatan. Jadi esensinya mentaati segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya sirron wa alaniatan. Baik ketika kita sendirian secara siri, kita sendirian tidak ada orang ya, kita sedang berada di sebuah tempat yang sendirian atau kita sedang berjalan sendiri atau di manalah, yang penting sendirian wa alaniatan, dan juga di hadapan orang-orang, di khalayak ramai, di tempat umum kita taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu namanya takwa. Itu tujuan esensi daripada diwajibkannya kita semua ini berpuasa. Jadi untuk membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa. Takwa ini sangat sakral ya. Kalimat takwa ini sangat sakral. Sehingga Rasulullah pun pernah berpesan begini. Ittaqullah haitsu ma kunta. Ittaqullah haitsu ma kunta. Bertakwalah. Ittaqillah, bukan ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Ya. Dimanapun berada, bertakwalah, takutlah kepada Allah. Ya, takut itu dalam arti tidak sembrono. Ya. Takut itu hati-hati. Ya. Bukan kok takut itu harus lari. Justru takut kepada Allah itu harus dekat kepada Allah. Gampangnya dimanapun kita berada, ingatlah Allah ya. Allah itu selalu ngawasi kita. Allah tidak akan terlepas sedetik pun untuk terlena dari apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Nah, itu jadi itu harus kita pegang teguh ya. Kalau dalam hati kita itu sudah ada rasa begitu, selalu merasa Allah itu melihat, selalu merasa Allah itu ada, nah, maka jiwa takwa kita akan terbangun dari situ. Nah, ini esensi daripada puasa. Nah, berkenaan dengan puasa ini juga, saudara-saudaraku sedulur kabeh, ono hewan, ono makhluk sak liyane menungso iku sing poso. Yo kuatah, banyak sekali ya. Ayam itu juga puasa kalau sedang angkrem ya, puasa. Banyak sekali ya yang puasa. Ya, ada dua hewan yang sangat bisa kita ambil inspirasi,
bisa kita ambil ibrah, bisa kita ambil pelajaran tentang puasanya dua hewan ini. Yang pertama, hewan itu disebut ular. Jadi ular itu ada jangka waktu tertentu ular itu harus mengganti kulitnya agar kenapa? Agar dia bisa melangsungkan hidupnya. Jadi syarat utama ular untuk melanjutkan keberlangsungan kehidupannya itu adalah ganti kulit, ngelungsungi bahasa Jawa nih. Ganti kulit. Nah, untuk proses mengganti kulit ini, ngelungsungi ini, si ular tadi harus berpuasa. Ya. Si ular tuh harus berpuasa. Jadi puasa terus dia beberapa hari tidak makan. Dia semedi di suatu tempat. Nah, setelah kulitnya terkelupas, ngelungsungi, maka muncullah kulit baru, ya, warna baru, kulitnya baru. Tapi walaupun ular itu sudah berganti kulit, ular tetaplah ular. Wajahnya tetaplah wajah itulah, wajah ular. Tubuhnya ya begitu, ya, berjalannya ya begitu, makannya ya begitu, sifat wataknya ya begitu. Setelah puasa beberapa hari, tadi tetap hanya dapat merubah kulit, ya, lungsung. Itu satu. Yang kedua ada hewan namanya ulat. Bahasa Jawa ini ular. Kalau tadi ular, sekarang ular. Ulat itu hewan yang sangat banyak yang jijik juga, ya. Hewan yang sangat sebagian orang itu alergi, sebagian orang itu jijik, tapi ada yang enggak jijik. Tapi ular ini hewan yang sangat rakus. Karena sehari-hari hanya mikirkan nafsu duniawi. Sehari-hari ular ini cuma ngerusak. Sehari-hari ular itu cuma makan daun. Makan dedaunan tanaman-tanaman itu. Ya. Apalagi kalau tanamannya subur. Wah, ulat ini senang. Jadi ngerusak tatanan kehidupan. Ini ulat. Tapi ulat juga punya proses. Suatu saat ulat ini juga ada masanya, masa perubahan dirinya. Kalau sudah masuk ke dalam masa perubahan dirinya, dia diwajibkan puasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan tanya dalilnya. Ini sama-sama makhluk Allah. Mungkin ulat itu juga diwajibkan puasa. Sehingga ketika datang masa puasa, si ulat ini akan menyendiri, mencari suatu tempat yang nyaman, ya, yang tidak diganggu orang. Kemudian tubuhnya akan otomatis dikelilingi oleh kepompong. Di dalam kepompong inilah si ulat semedi berpuasa berhari-hari, berminggu-minggu. Setelah selesai proses puasa, kewajiban puasa si ulat ini sudah ditunaikan, maka akan muncul dari dalam kepompong satu makhluk yang sangat indah, ya, yang sangat indah dipandang, sangat menawan, berubah bentuk, punya sayap, dan itu disebut dengan kupu-kupu. Wajahnya yang tadinya banyak orang jijik, setelah puasa sekian minggu, si ulat berubah menjadi cantik jelita. Banyak orang yang suka dengan wajah barunya. Banyak orang yang bahkan ngejar-ngejar untuk menangkap dia karena melihat keelokan tubuhnya, kecantikan wajahnya. Yang tadinya dia berjalan menggeliat-geliat, sekarang dia terbang dengan mengepakkan sayap indahnya keliling dunia, keliling ke angkasa, muter-muter. Untuk apa? Yang tadinya dia merusak merusak tatanan kehidupan, ya, merusak tanduran, makan daun segala macam. Sekarang dia terbang menebarkan serbuk-serbuk dari bunga satu ke bunga yang lain. Dia menghisap madu dari bunga satu ke bunga yang lain. Ini kupu-kupu. Ya, ini kupu-kupu tugasnya menyebar manfaat, menebar kemaslahatan, membantu keberlangsungan hidup di dunia ini. Ini kupu-kupu. Nah, inilah dari dua hewan ini dapat kita ambil pelajaran bahwa
Berpuasa hakikatnya adalah merubah diri kita ke depannya, bukan hari ini. Ke depannya supaya kita lebih bertakwa, bukan hari ininya. Sering kita lihat, kita saksikan ketika berpuasa, orang berubah. Orang berubah. Jadi soleh, pakaiannya lebih rapi, ibadahnya ditambahi banyak sekali. Seolah-olah soleh. Tapi setelah puasa Ramadan, lah kok kembali lagi ke awal. Tidak ada perubahan, peningkatan sama sekali. Balik lagi pakaian seperti biasa, ibadah ya cuma paling-paling sholat 5 waktu. Assalamualaikum, pelencing. Baca Quran seenaknya. Kadang-kadang lupa tidak baca Quran. Kadang-kadang sengaja tidak baca Quran. Padahal ketika Ramadan, ketika puasa, mempeng. Subuhan mempeng, jamaah mempeng. Tapi setelah Ramadan, kok melempem. Maka ini dua cerita hewan tadi jadikan pelajaran. Jangan puasa seperti ular. Setelah berpuasa ternyata tetap sama. Tidak ada perubahan, ya makannya ya begitu, sifatnya ya begitu, berjalannya ya begitu, namanya ya itu, tubuhnya ya itu. Nah, maka berpuasalah seperti ulat yang tadinya menjijikkan menjadi sangat menawan, yang tadinya merusak ekosistem menjadi membantu keberlangsungan kehidupan, menebar benih-benih kebaikan. Ya, ini dari dua hewan. Jadi puasalah seperti puasanya ulat. Setelah berpuasa sukses, dia berubah menjadi makhluk yang lebih baik daripada sebelumnya. Ini eksistensi puasa. La'alakum tattaqun. Maka Rasulullah berpesan wanti-wanti kepada umatnya dengan satu hadis yang sangat populer. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'u wal atash. Banyak sekali, kaming soimin, banyak sekali dari orang-orang yang berpuasa. Laisa lahu min siyamihi, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Ilal ju'u wal atash, kecuali hanya lapar dan dahaga. Hanya lapar dan dahaga. Dalam arti setelah puasa dia tidak dapat apa-apa. Setelah puasa dia tidak merubah apa-apa. Nah, ini eksistensi berpuasa. Namun saudara-saudaraku, bukan berarti terus kita putus asa. Bukan berarti kita terus mutung nggak puasa, tidak. Karena puasa ini sesuatu yang luar biasa, yang sakral. Dan puasa ini satu-satunya ibadah yang kita tidak tahu urusannya. Jadi urusan puasa ini urusan Allah. Kita hanya diwajibkan menjalankan. Firman Allah dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajaziyun bi. Puasa itu untukku dan hanya aku yang akan membalasnya. Kalau ibadah lain untuk umatku, dia sholat untuk dirinya, dia zakat untuk dirinya, dia haji untuk dirinya, dia sedekah untuk dirinya. Tapi kalau dia berpuasa, as-saumu li wa ana ajaziyun bi. Puasa itu adalah milikku, untukku, dan aku yang akan membalasnya. Maka seberapapun nilai kualitas dan kuantitas puasa kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa ini adalah ibadah yang sangat sakral, sangat luar biasa, dan ibadah yang rahasia. Tidak ada seorang pun yang tahu siapa yang berpuasa dan siapa yang tidak. Anda tidak tahu apakah hari ini saya puasa. Saya juga tidak tahu apakah hari ini Anda juga berpuasa. Karena puasa ini hanya Allah lah yang tahu. Ini urusan hamba dengan Tuhannya. Maka tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita di tahun ini bisa merubah kita menjadi lebih baik. Ingat pesan Rasulullah, orang yang beruntung itu mereka yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Orang yang rugi adalah mereka yang hari ini sama dengan hari kemarin. Sedangkan orang yang celaka adalah mereka orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Wal'iyadzubillah. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih
dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah memberikan kita perlindungan dan kekuatan agar senantiasa mampu menjalankan ibadah-ibadah Ramadan pada tahun ini. Amin. Hadanallahu wa iyyakum wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.